Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dasar filsafat pendidikan Islam pada zaman modern. Nah, perkembangan konsep dasar filsafat pendidikan Islam pada zaman modern menunjukkan proses dinamis antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penyesuaian terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan semangat zaman, tetapi juga representasi dari upaya umat Islam dalam merumuskan sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, konsep dasar filsafat pendidikan Islam pada awalnya berakar kuat pada integrasi antara wahyu Al-Quran dan Sunnah dan akal sebagai dua sumber utama pengetahuan. Nah, dalam konteks modern, prinsip ini tetap dipertahankan namun mengalami penafsiran ulang. Jika pada masa klasik, peran akal lebih diposisikan sebagai pelengkap wahyu, maka pada era modern akal diberi ruang lebih luas dalam menafsirkan nilai-nilai keislaman demi menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan otoritas wahyu sebagai sumber kebenaran utama. Perkembangan filsafat pendidikan Islam pada zaman modern merupakan proses rekonstruksi yang berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntunan realitas zaman. Konsep dasar seperti integrasi wahyu, akal, insan kamil, serta islamisasi ilmu tidak ditinggalkan, melainkan ditafsirkan ulang untuk memperkuat relevansi pendidikan Islam dalam konteks global dan modern. Nah, di sini ada faktor-faktor. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan filsafat pendidikan Islam di era modern. Yang pertama itu ada pengaruh modernitas dan arus globalisasi, yaitu sebagai sebuah tahap perkembangan sejarah manusia membawa serta paradigma baru yang memengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan termasuk pendidikan. Nah, yang kedua, kemajuan sains dan teknologi. Tantangan utama bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi lebih dalam lagi mengenai bagaimana memastikan agar teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Sistem epistemologi dalam pendidikan Islam harus tetap berakar pada wahyu dan bukan semata-mata pada logika rasional atau data empiris. Yang ketiga, perubahan sosial dan isu kemanusiaan, yaitu berbagai problematik sosial modern seperti ketidakadilan ekonomi, degradasi lingkungan, krisis moral, serta maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama, menuntut perhatian serius dari dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Yang keempat, gerakan pembaruan pemikiran Islam dalam kurikulum. Pendidikan Islam, menurut pandangan mereka, harus bertransformasi dari metode pengajaran yang dogmatis menjadi pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual. Yang terakhir, yang kelima, kontekstualisasi dan peran ijtihad baru. Islam sebagai ajaran yang fleksibel dan adaptif
selalu membuka ruang untuk istihad, yaitu penalaran kritis terhadap realitas baru dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Islam secara tepat dalam dunia pendidikan. Hal ini tercermin dalam upaya kontekstualisasi. Sekian. Tantangan yang dihadapi filsafat pendidikan Islam dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama, bagaimana mempertahankan dan menjaga pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh agar tidak hilang akibat kritis. Yang kedua, pendidikan kini hadir dalam suasana global dan persaingan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Kemudian yang ketiga, melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap prosedur pendidikan nasional untuk lebih mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, mempertahankan keberagaman kebutuhan dan keadaan masyarakat dan siswa, serta mendorong kebutuhan partisipasi masyarakat yang lebih luas.